Yakin nih udah tahu macam-macam korupsi? Korupsi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil hingga sesuatu yang besar. Korupsi bisa dilakukan sendiri hingga melibatkan banyak pihak. Korupsi juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ngerinya lagi, mulai anak-anak sampai kakek nenek juga bisa korupsi. Yang nggak sekolah sampai yang gelar sekolahnya panjang banget juga bisa banget korupsi. Nah, kamu udah yakin nggak korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stiani Hilda Emilia dengan NIM 81114220086. Di sini saya akan melakukan investigasi terhadap kasus korupsi yang terjadi di daerah Catur Tunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya melakukan wawancara secara langsung terhadap korban kasus korupsi tersebut. Nama korban kasus korupsi tersebut yaitu Kak Jati dan nama tersangka dalam kasus korupsi tersebut adalah Kak Fikri. Di dalam investigasi ini saya melakukan wawancara mengenai kronologi dan cara penyelesaian dari kasus tersebut. Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya saya izin buat wawancara kakaknya ya. Iya. Bisa perkenalan terlebih dahulu Kak? Kenalin, saya Jati, asal Temanggung. Baik, sebelumnya perkenalkan juga saya Stiani Hilda Emilia dari Universitas Negeri Semarang. Izin wawancara buat kasus korupsi. Apakah kakaknya pernah mengalami kasus korupsi? Pernah sih, kemarin baru-baru ini, nggak lama sih, baru. Izin untuk wawancara terkait kasus tersebut ya Kak. Ya, Untuk nama tersangkanya itu siapa Kak? Mas Fikri. Dan untuk korbannya itu apakah teman-teman terdekat atau orang-orang sekitarnya dia atau siapa Kak? Orang-orang terdekat sama termasuk saya juga kena tipu kemarin. Baik. Untuk tempat terjadinya kasus tersebut itu di mana ya? Di Yogyakarta, kecamatannya Catur Tunggal, lebih tepatnya di tempat kosku. Baik. Apakah kakak bisa menceritakan kronologinya? Bisa. Untuk kronologi kasusnya itu gimana ya Kak? Yang pertama, kemarin saya kena tipu sama Mas Fikri tersebut. Dia pinjam laptopku sampai sekarang belum dikembaliin. Katanya sih buat main judi online tersebut, ternyata laptopku digadein nih. Terus habis itu dia juga pernah nipu orang tuanya, teman-temannya juga. Dia katanya minjem uang buat bayar kos ke orang tuanya sama buat makan, tapi ternyata dia buat judi online. Terus sampai sekarang dia masih kayak gitu terus sampai banyak korban lah. Nah, aku dengar cerita dari sekampungnya teman sekampungnya dia ternyata udah parah orangnya, udah pinjam sana sini, korupsi duit orang tua, udah sampai pinjol, terus dikejar-kejar orang pinjol juga. Setahu aku itu sih Kak. Jumlah yang dikorupsi sama Mas Fikrinya itu kira-kira berapa ya Kak? Setahu aku ya, kemarin dia katanya gadein HP, uangnya turun 550.000. Nah, dia buat main judi online itu 200, disisain masih 300. Nah, 300 itu katanya mau buat bayar kos. Habis itu dia kayak buat beli rokok lah, beli minum, terus dia nggak tahu sekarang dia pusing kayaknya. Ya udah gitu. Setelahnya dia pernah ngomong ke orang tua minta uang 5 juta kurang lebihnya buat bayar kos sama hidup di Jogja selama sebulan, tapi dia nggak tahu uangnya kemana. Kayaknya itu sih buat judi online tersebut. Oke Kak, baik Kak. Untuk penyelesaian dari kakaknya itu yang jadi korban itu gimana ya Kak? Habis itu aku ngejauhin dia. Terus aku ngomong sama temen sekampungnya Mas Fikri tersebut, dia ngomong gini, ya udah dijauhin aja. Terus ngomong sama Pak Kosnya biar dia disuruh pindah, kan dia sekarang kayak udah nggak punya udah habis juga waktu buat kos. Nah, terus dia
nggak tahu sekarang di mana. Ya udah sekarang alhamdulillah aku udah nggak deket lah sama dia, udah takut ya jadinya. Udah. Oh, oke Kak, terima kasih buat wawancaranya ya Kak. Anak muda anti korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.